Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak CEO dan para narasumber yang terhormat kami, teman-teman redaksi tentunya. Terima kasih sudah hadir di acara Nyantri Saham ini. Tadi saya pas dikasih tahu di belakang itu bahwa sesi ini akan menjadi 2 sesi. Saya langsung deg-degan di belakang situ. Langsung saya baca Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, oke, teman-teman sekalian. Sebelumnya mau tanya dulu di sini nih, dari peserta yang hadir di sini sebelumnya udah pernah ada yang memulai investasi belum? Atau mungkin sudah lama investasi? Boleh angkat tangannya dulu. Siapa yang sudah pernah berinvestasi? Iya. Atau ini, makna investasi? Bagi teman-teman di sini, investasi itu apa sih? Boleh kasih jawaban satu orang yang kacamata di belakang? Tabungan. Oke, Masnya, makna investasi? Apa itu investasi? Ada yang bisa memberikan makna? Di sini ada yang bisa memberikan apa itu makna investasi sebelum kita mulai? Oh, pada ngantuk gitu ya? Oke, teman-teman nggak apa-apa. Mungkin di sini semuanya itu masih tahap investor niat gitu ya. Nggak apa-apa, karena segala sesuatu itu adalah innamal a'malu, nah itu tahu. Giliran tadi ditanya investasi nggak tahu. Innamal a'malu niat. Segala sesuatu itu pasti harus diawali dengan niat. Tapi kalau niatnya datang ke sini adalah untuk mencari saham gorengan, hanya untuk cuan-cuan sementara, ya mohon maaf, kesabaran kalian akan diuji. Karena kita tahu orang yang investasinya hanya jangka pendek itu hari ini dapat, besok langsung cut loss. Akhirnya rugi, cuman untuk ngejar apa namanya tren-tren cepat doang kalau kata Pak Kiai Mehmet tadi gitu ya. Ya oke, jadi biar apa namanya ini belajar investasinya ini niatnya lurus, punya strategi. Jadi selain kita innamal a'malu binniyat, kita juga harus innamal a'malu bil ilmi. Jadi selain kita harus berniat, kita juga harus mendahului dengan ilmu. Dan oleh karenanya di sini sudah hadir gitu ya para guru kita. Pertama itu adalah ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bu Afiliani. Tepuk tangannya. Beliau adalah komisaris dari beberapa bank besar di Indonesia ya. Pertama Bank BRI, Bank Mandiri, dan sekarang itu adalah komisaris utama di Alobank gitu ya Bu ya. Menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Atmajaya, kemudian magister administrasi niaga di Universitas Indonesia, dan doktor manajemen bisnis di Institut Pertanian Bogor. Kemudian juga ada guru kita yang kedua, Pak Muhammad Asmi. Apa kabar Pak? Tepuk tangannya. Dr. Muhammad Asmi adalah seorang konsultan ekonomi dan investor pasar modal global. Wah, ini ada tambahan kata kunci ini. Jadi selain investor investor pasar modal ada juga globalnya. Dan pengalaman luas dalam bidang properti dan pasar saham. Beliau mendirikan PT, mohon dikoreksi nanti Pak Asmi jika salah, PT CMK Global pada tahun 1994 di Dubai, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan bursa saham ya. Kemudian Dr. Asmi juga menjabat sebagai CEO. Ada CEO juga di sini, CEO dan program director di IM President Institute, sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan strategi ekonomi investasi. Monggo Bu Afiliani dan Pak Asmi, persilakan waktunya. Saya di sini ya, paling ujung. Oke, saya juga boleh duduk ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya Bu Afi dan Pak Asmi? Gimana perasaannya ketika menghadiri acara Nyantri Saham ini? Ini adalah pertama kali ya Kabar Bursa mengadakan Nyantri Saham. Kalau tadi itu ada namanya ngaji saham, ini yang kedua. Mirip seperti namanya itu Nyantri Saham. Gimana perasaannya menghadiri pertama kali acara ini di tempat yang
penuh bersejarah ini dan penuh dengan keberakahan ini, Ibu dan Bapak bagaimana? Ibu dulu? Ya, pastinya senang ya karena bisa berbagi mungkin bukan hanya ilmu tapi juga mungkin pengalaman gitu ya Pengalaman. supaya menyebarkan kebaikan karena Indonesia lagi butuh banyak investor domestik supaya bisa mengurangi juga ketergantungan terhadap saham retail atau saham korporat asing sehingga Wow, oke. ekonomi kita bisa jauh lebih maju. Mengurangi saham retail lagi tadi Bu ya. Iya, jadi kan kalau suatu saat negara itu lebih banyak domestiknya seperti Jepang lah. Jadi jauh dari krisis karena tidak hit and run untuk membeli saham tapi mereka lebih pada jangka panjang gitu ya. Panjang. Oke, jadi itu dia pesannya ya. Jangan hanya menjadi bukan investor sebenarnya kalau jangka pendek Bu ya. Itu hanya scalper, trader gitu. Tapi kita belajar di sini adalah untuk menjadi investor jangka panjang. Kemudian Pak Asmi, bagaimana perasaannya menghadiri pertama kali nyantri saham di kabar bursa ini? Alhamdulillah kita Alhamdulillah. sangat terhormat di atas undangan kabar saham, di mana Ya, ini ada kabar satu bursa. semangat sharing kita kepada generasi muda ya, khususnya untuk mengetahui tentang saham uh, nasional ataupun internasional itu harus diketahui karena ini adalah satu peluang untuk anak-anak muda ya, harus melihat apa potensinya, peluang yang banyak terbuka di atas perkembangan ekonomi dunia sekarang ya. So, jadi kita bersyukur karena ada bersama expert-expert lah yang ada pada hari ini untuk membicarakan tentang Oke. pembagian ilmu saham ini ya. Insya Allah. Bismillah gitu Pak Asmi ya. Jadi teman-teman nanti selain kita mengenal mengenai pasar modal di Indonesia atau pasar modal nasional kita menyebutnya ya. Nanti kita juga akan diajarkan sama Dr. Asmi tentang bagaimana cara berinvestasi di pasar global. Karena pasar global ini nggak kalah menarik Pak Asmi ya. Ya, Bahkan mungkin peluangnya lebih besar. Dan sepertinya di Indonesia ini apakah sudah ada emitennya itu yang masuk di pasar pasar saham global? Indonesia Iya, ada ya. Seperti di Wall Street itu mungkin atau di SP 500 banyak ya itu. banyak ya. Nanti kita bicarakan lebih Ya. ini. Oke, pertama ini aku ke Bu Afi dulu, Bu Afi ya. Ini kita berbicara soal hal makro aja, motivasi untuk anak muda kan. Banyak anak muda ini sekarang yang antusias belajar investasi, tuh kan. Tapi di sisi lain, kita tahu bahwa ekonomi global ini juga lagi ngapa-ngapan nih Bu nih. Kemarin tuh kan Trump itu berkali-kali menyerang dengan tarif gitu ya, ke Kanada, ke Meksiko, dan ke negara-negara berkembang yang bergabung dengan BRICS. Ini kan tentu menimbulkan kekhawatiran kepada pasar modal di seluruh dunia termasuk di Indonesia gitu. Nah, kemudian juga ada inflasi, suku bunga, krisis geopolitik gitu. Dari kacamata seorang ekonom gitu ya, apa sih yang jadi kegelisahan utama melihat kondisi ini? Terutama kalau kita bicara soal anak muda yang baru mau mulai investasi ini. Monggo, Bu Afi. Ya, pertama mungkin saya mau mengingatkan bahwa memang dunia ini beda dengan dulu. Kalau dulu tuh krisis 10 tahun sekali bisa kita prediksi. Jadi kita tahu, oh ini mau krisis, kita mesti ngapain. Terus kalau ini udah mulai bagus, kita mesti ngapain. Nah sekarang, kalau kita bicara kepastian itu kapan? Kepastian itu adalah ketidakpastian. Jadi artinya apa? Artinya ketidakpastian itu akan terjadi dari waktu ke waktu ya. Itu menunjukkan dari data sejak tahun 2008. Dari 2008 itu menunjukkan krisis bisa terjadi setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Itu artinya apa? Artinya kita sebagai individu atau kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan menganggap bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi kita harus punya manajemen resiko terhadap diri kita sebagai pribadi, manajemen resiko sebagai perusahaan juga itu. Sehingga kita tahu kalau udah tanda-tanda seperti ini kita mesti ngapain. Makanya kita perlu dalam diri kita sendiri itu menerapkan resiko terhadap diri kita. Resiko apa? Resiko tentu saja kita bicara resiko itu dalam hidup ya. Kalau dalam hidup, kalau sebagai retail, kita harus bicara masa depan. Ya, sekarang ini banyak orang menjelang usia tua stres. Menjelang usia tua tidak bisa hidup karena penghasilan nggak ada tabungan, nggak ada investasi. Akibatnya mereka menjadi apa? Menjadi generasi yang sekarang ini ada generasi sandwich namanya. Di mana generasi ini harus menunjang orang tua, dia juga harus menunjang anaknya. Kenapa? Karena begitu anaknya bekerja itu masih dapatnya UMR, ya, sehingga nggak bisa untuk hidup. Akhirnya beban buat orang tua ini.
Lalu dia juga bebannya kepada orang tua karena orang tuanya itu tidak punya kemampuan setelah masa tua, tidak punya tabungan, tidak punya investasi gitu. Nah, oleh karena itu anak muda sekarang atau generasi sekarang harus mulai memikirkan masa depan. Karena kalau dilihat dari survei, anak muda sekarang itu lebih banyak cenderung konsumtifnya dibandingkan memikirkan masa depan. Tapi juga ada sebagian anak muda yang sudah mulai memikirkan investasi. Nah, itu yang harus dicontoh sebenarnya. Kenapa? Karena kita bicara masa depan tuh bicara tentang apa? Setelah kita pensiun, kita punya uang berapa sih? Gitu ya. Kan kalau cuma pesangon aja nggak akan mungkin cukup untuk biaya hidup ya. Pasti dalam setahun 2 tahun habis tuh duit gitu. Yang kedua, inflasi makin tahun itu naik terus walaupun cuma 2%. Mau tidak mau kan kenaikan harga akan terjadi terus-menerus. Sehingga kita juga harus memperhitungkan kalau kita pensiun umur berapa, sekarang kita umur berapa, maka kita harus tahu biaya hidup kita setelah pensiun berapa. Sehingga kita bisa mulai memikirkan kapan investasinya berapa, kapan tabungan. Ya, kalau tabungan itu sifatnya lebih jangka pendek, kalau investasi itu lebih bersifat sebenarnya jangka panjang. Itu bedanya sebenarnya antara investasi dengan tabungan ya. Sedangkan kalau investasi itu instrumennya di Indonesia tuh sekarang banyak. Salah satunya saham, ada obligasi pemerintah ya. Kemudian ada obligasi korporasi juga ada gitu. Jadi instrumennya cukup banyak. Jadi menurut saya kalau anak muda bilang kita kan nggak punya uang, ah, pasti uangnya kebanyakan buat konsumsi. Kita harus pisahkan 30% untuk investasi misalnya, konsumsi kita misalnya 50%, sisanya lagi misalnya zakat berapa persen. Jadi kita sudah harus punya persentasi untuk mempersiapkan berapa-berapanya yang kita harus siapkan gitu. Nah, itu sebenarnya mau tidak mau harus bisa gitu ya. Nah, itu salah satu kondisi ketidakpastian tadi ya. Nah, yang kedua, kondisi global sekarang dengan domestik itu kalau kita lihat satu dengan negara lain itu sudah punya independensi. Tidak bisa kita berdiri sendiri ya. Kalau dulu ada yang namanya WTO, semua negara kalau nggak bisa bersaing itu mati. Sekarang eranya justru terbalik. Amerika yang menyebarkan dulu adalah competitiveness, sekarang adalah proteksionisme. Jadi sekarang lebih banyak apa batasan-batasan dari satu negara ke negara lain. Salah satunya sekarang Trump ya. Dengan Trump menang ini, negara-negara lain tuh nggak gampang untuk bisa masuk ke Amerika gitu ya. Sehingga apa kita harus melihat peluang-peluang apa yang orang lain nggak punya kita punya, itu harus kita lakukan. Jadi competitiveness sekarang menjadi salah satu, tapi juga harus bicara bilateral, nggak bisa lagi multilateral. Kenapa? Kepentingan negara sekarang itu sangat berbeda-beda, nggak seperti dulu. Kalau dulu lembaga multilateral itu dipentingkan, kalau sekarang itu lebih pada bilateral. Kenapa? Karena kepentingan kita dengan Amerika, kita dengan Cina, kita dengan Rusia beda-beda gitu. Nah, ini adalah tren baru, dunia tren baru yang perlu diamati karena ke depan itu kalau kita nggak bisa melakukan hal ini, rupiah kita akan jeblok terus. Kenapa? Fundamental suatu ekonomi itu didasari pada struktur ekonominya, yaitu apa? Ekspor impor, ya. Kalau ekspor kita itu jauh lebih rendah dibandingkan impor kita, maka rupiah kita akan selalu cenderung melemah. Kenapa? Karena uang keluar lebih banyak dari uang masuk, ya. Nah, sekarang Indonesia masih cukup didominasi oleh namanya dana portofolio, yaitu dana jangka pendek. Sementara asing ketika Indonesia menarik dia masuk. Ketika kayak gini dia keluar semua kan. Nah, inilah pentingnya investor domestik masuk. Kenapa? Karena kalau investor domestik makin banyak, ketika ekonomi lagi jatuh, itu tidak akan terjadi gejolak di dalam indeks bursa, gitu. Karena domestiknya banyak. Ya itu terjadi di Jepang. Di Jepang itu kalau kita lihat, walaupun sebenarnya mereka tuh usia agingnya udah banyak kan, ekonominya tuh sebenarnya udah cuma 2% pertumbuhannya. Tapi kenapa dia yennya lebih stabil? Coba kalau sekarang orang banyak ke Jepang, yennya stabil. Karena apa? Karena hampir semua obligasi pemerintah yang dijual, utangnya Jepang tuh jauh lebih banyak loh. Bahkan terhadap PDB-nya itu di atas 100%. Tapi karena pembelinya adalah masyarakat, maka suku apa tuh pendapatannya, pendapatan hasil dari investasi itu kan jadi belanjanya di dalam negeri lagi kan, ya enggak? Nah, itu akibatnya mereka jadi nggak kelihatan kalau utangnya tuh gede, padahal utangnya sangat besar tuh pemerintah Jepang gitu. Nah, jadi ini yang kita harapkan sebenarnya investor domestik itu lebih bergerak sehingga hasil investasi itu akan bergerak di domestik jauh lebih besar gitu ya. Nah, gimana dengan pertumbuhan kita? Kita tuh beruntung hidup di masa sekarang. Karena kita sampai dengan 2045 itu yang disebut dengan usia produktif. Apa sih yang dikatakan Indonesia bisa jadi Indonesia emas, yang dikatakan Indonesia produktif gitu ya. Karena dengan usia produktif itu konsumsi orang normal Bapak Ibu. Kalau di Amerika, di Jepang
85% kan usianya udah di atas 65 kan. Di atas 65 itu biasanya kan cuma dapat punya uang tunjangan, konsumsinya juga sudah jauh lebih rendah, maka pertumbuhan ekonominya rendah. Gitu. Karena semua negara dominasi terhadap PDB negaranya itu adalah konsumsi. Jadi nggak ada negara yang investasinya lebih tinggi daripada konsumsinya, nggak ada. Investasi itu tumbuh karena ada konsumsi. Kalau nggak ada konsumsi, ngapain orang investasi gitu. Prinsipnya itu ya. Nah, jadi kita juga gitu. Jadi jangan disalahin kalau kita konsumsi, asal jangan konsumtif. Beda ya, konsumsi dengan konsumtif. Konsumtif itu udah berlebihan, melebihi dari kapasitas pendapatan gitu. Tapi konsumsi itu penting. Indonesia karena tadi usia produktif, maka 57% dari PDB kita itu didominasi oleh konsumsi. Jadi sejauh konsumsi normal, pertumbuhan kita itu kalau merem aja 5% bisa. Ya, meremaja itu artinya pemerintah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau pemerintah bikin kebijakan jauh lebih bagus, 8% juga bisa gitu. Nah, jadi itu yang apa yang harus dipikirkan gitu oleh kita semua ya. Karena kontribusi daripada negara ini masyarakatnya itu sangat besar sebenarnya ya, terutama adalah swastanya di mana kontribusi 30% itu baru investasi. Jadi 57% adalah konsumsi, 30% itu investasi. Sisanya adalah ekspor dan import plus government spending. Government spending itu cuma 8% loh sebenarnya terhadap PDB. Tapi kenapa dengan efisiensi jadi nggak gerak? Karena ternyata bahwa walaupun 8%, tapi dia menjadi motor penggerak. Jadi kalau dia gerak, semuanya gerak gitu loh. Tapi kalau dia diem, cenderung jadi diem semua gitu. Jadi itu yang sebenarnya terjadi ya. Nah, komposisi masyarakat kita tuh kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Kita punya penduduk kan sekarang sekitar 270 juta, 280 juta orang ya. Jadi sebenarnya 10% orang itu ada di kelas, jadi kalau kita bagi menjadi 4 kategori ya. Ada kelas atas, menengah bawah, dan kelas bawah yaitu yang orang miskin ya. Nah, kelas atas itu didominasi oleh sekitar 20% ya. Kemudian 20% lagi adalah menengah atas ya. Jadi itu yang mendominasi ekonomi sekitar 70% dari konsumsi Bapak Ibu. Nah, yang menengah bawah ini yang paling bermasalah. Kenapa? Orang ini adalah tidak dapat BLT, dia tidak dapat BPJS yang dibayarin oleh pemerintah, tapi mereka itu adalah orang yang paling gampang naik turun, hampir miskin jadi miskin gitu ya. Nah ini yang kita kemarin kena 1 juta orang itu turun kelas tuh ada di sini gitu. Jadi ini yang sebenarnya perlu dibantu, bukan dikasih ikannya, tapi dikasih kail. Pemberdayaan tuh jadi penting supaya income orang itu menjadi naik ya. Nah yang bawah, yang miskin, itu dia sebenarnya dapat BLT, dapat apa BPJS gitu. Jadi mereka malah justru aman, lebih aman daripada orang menengah bawah. Nah, jumlahnya orang menengah bawah ini cukup banyak, hampir 75 jutaan gitu. Nah, ini yang sebenarnya pemerintah perlu perhatikan supaya dia bisa menaik menjadi kelas menengah atas ya. Sehingga kita bisa mengatakan Indonesia emas terjadi, pendapatan per kapita kita jadi naik ya. Kalau enggak, ya ini ya di situ aja. Makin lama dia bisa malah makin turun ke bawah gitu, atau di sini terus nggak naik-naik gitu ya. Jadi sebenarnya kita masih punya optimisme bahwa Indonesia untuk tumbuh 5% bisa, cuman kontribusinya baru yang tadi. Kita berharap kesenjangan makin turun, sehingga kelas menengah bawah dan kelas bawah ini tentunya bisa menikmati yang namanya pertumbuhan ekonomi di masa usia produktif gitu. Karena setelah 2050 kita akan mengalami masa aging juga. Banyak usia di atas 65 mulai mendominasi ekonomi. Nah, ini tergantung bagaimana pemerintah misalnya KB-nya gitu ya, keluarga berencana itu bisa berhasil nggak? Karena Cina sekarang sudah mulai memikirkan setelah masa aging, dia kasih tuh keluarga muda kalau menikah, dua anak itu dibiayai oleh pemerintahnya. Kenapa? Supaya nanti ada berikut generasi yang menjalankan ekonomi suatu negara itu. Kalau enggak, akan turun gitu. Sama dengan seperti Amerika Eropa sekarang. Pertumbuhannya cuma 2%, nggak bisa naik-naik. Kenapa ya? Karena itu. Dan orang Indonesia sekarang punya kesempatan banyak cari kerja di luar negeri. Makanya itu deh kabur aja dulu itu ya. Tapi dalam arti positif loh. Kenapa? Karena itu menghasilkan devisa sekarang karena kebutuhannya bukan hanya ART, bukan. Sekarang kebutuhannya misalnya kayak operator komputer, tenaga-tenaga berbasis skill, itu kebutuhannya sangat banyak ya di Eropa dan Amerika dan beberapa negara berkembang lain. Itu sih. Oke, iya, terima kasih Bu Afi. Tapi rasanya tidak lengkap ya. Kita tadi sudah berbicara mengenai sisi makronya gitu ya, Bu Afi ya. Berpanjang lebar tanpa kita mengetahui bagaimana sih rasanya menjadi investor, terutama menjadi investor sejak muda. Berikutnya mungkin aku langsung bertanya ke
Dr. Azmi ya. Ya, Pak Azmi, kalau kita lihat kan tadi kita sudah bicarakan bahwa banyak anak muda sekarang ini yang begitu antusias ingin berinvestasi, bahkan saking antusiasnya itu ada yang ikut-ikutan atau FOMO gitu istilahnya Bu ya. Nah, dari Pak Azmi sendiri kita boleh tahu dong, apa yang pertama kali, membuat Bapak itu tertarik masuk ke dunia investasi di pasar modal? Khususnya setelah itu mungkin masuk ke pasar modal global. Mungkin boleh diceritakan dong sejak usia berapa mulai investasi gitu? oke, ya terima kasih Bang Iya, Alvin ya. Alvin. Alvin ya. Memang digalakkan pada anak muda untuk bangkit ya. Jangan hanya kita siap hanya melihat pembangunan ekonomi dan juga bursa ya, ya maupun di Indonesia ataupun di luar negara. Tapi itu adalah inisiatif kita harus siap bangkit untuk ber- eh, berinvestasi ya. Karena investasi bukan hanya sekadar untuk kita ikut-ikutan ya, dengan ajakan teman-teman dan apapun ajakan media apapun ya. Ini harus kita sendiri sebagai generasi muda harus memahami investasi yang ingin diinvestkan dan harus mengetahui portfolio organisasi yang mau kita invest ya. Itu yang utama. Tapi memang digalakkan kepada anak-anak muda dari sekarang harus mulai di usia muda ya untuk berinvestasi di bursa. Jadi bagi yang menggalakkan kenapa saya sebagai anak muda yang awal untuk berinvestasi dulu karena saya memang lahirnya awal sebagai pengusaha ya. Jadi saya mengetahui sebagai investor itu harus berinvestasi untuk eh, eh, menjadi partners pemain ya di dalam segala usaha yang boleh menguntungkan ya. So maka di situ saya mulai berinvestasi di peringkat nasional dalam saham-saham blue chip yang diperkenalkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Itu yang kita main. Jadi pemain adalah pelabur ya, investor. Jadi kita harus siap untuk berani berinvestasi, tapi harus pada yang legal ya. Ya, karena itu adalah uh, security kita sebagai investor. Ya, Ya, oke. Makasih banyak Pak Asmi. Tapi kalau boleh diceritakan lebih spesifik gitu kan ya, sepengalaman Pak Asmi itu berinvestasi di pasar modal Indonesia dengan pasar modal global. Karena nanti kan kita konteksnya di pasar modal global tadi ya untuk Pak Asmi ini. Apa sih perbedaannya itu? Mana yang anak muda ini kan tahunya pasar modal itu ya investasi saham gitu ya di Indonesia. Tapi mungkin sebagian sini saya belum tahu apakah sudah ada yang pernah berinvestasi di pasar saham global. Sudah ada belum? Belum ada kayaknya. ya, Ya, perbedaannya itu bagaimana sih rasanya itu Pak Asmi? Mungkin bisa ya, diceritakan. sangat jelas ya. Di mana di Indonesia itu lebih security, seperti mana OJK yang bicara tadi ya, lebih memproteksi pada investor. Sangat terjamin. Kalau di pasaran Indonesia itu lebih wild, lebih bebas ya. Lebih kita tidak memastikan sesuatu saham yang diinvest itu tidak pasti. Jadi tidak eh, 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 tidak berapa sesuai ya. Kalau kita mau menguasai saham, memang sebaiknya adalah dari peringkat national level ya, pada peringkat negara ya. So itu Hmm. lebih secure. Karena kecuali sudah pasti sudah uh, apa sudah champion lah dalam perusahaan saham ya baru kita mulai ke uh, Global. keluar global ya. So kalau di global tuh sangat wild dan harus memerlukan keberanian dan juga kemampuan financial karena dalam saham itu kita tidak boleh menganggap bahwa saham itu sebagai platform untuk kita gambling ya. Gambling itu perjudian. Karena selalunya saham ini disalah tafsirkan oleh kita sebagai tempat perjudian ya. Ya kalau kita menganggap sebagai posisi lombong perjudian ini akan memburukkan kita sebagai investor. Karena
saham adalah investor sebagai partners. Kita adalah pemain untuk membangunkan apa yang diusaha oleh uh, 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 perusahaan yang kita investmentkan. Ya, begitu. Oke, kata kuncinya adalah harus mempunyai kemampuan finansial ya Pak Azmi ya untuk pasar Ya. saham global. Nah ini kita langsung tarik lagi nih ke dalam negeri Bu Afi dan Pak Azmi. Mungkin aku langsung bertanya ke Bu Afi dan Pak Azmi langsung ya. Nanti bisa dijawab dari Bu Afi dulu. Tadi anak muda kan disebutkan harus apa namanya berinvestasi sejak usia muda gitu ya karena untuk mempersiapkan masa depan gitu. Sementara pada saat yang sama ekonomi kita juga kita tahu tadi yang dibicarakan Ibu sedang ngapa-ngapain. Ya kan banyak yang mungkin anak-anak muda ini gajinya nggak nyampe UMR gitu. Kalau kabar bursa alhamdulillah lebih ya. Nah, nah di samping itu juga eh, pertumbuhan ekonomi kita juga sesekali itu mengalami inflasi. Di global juga kita melihat tarif Trump ini membabi buta gitu ya. Nah, di tengah keterbatasan ini semua gitu ya, apalagi kelas menengah kita yang menurun, bagaimana sih langkah untuk anak muda ini berinvestasi? Mereka ini kan punya keterbatasan finansial, bahkan sebagian mungkin hanya pekerja freelance gitu ya, belum lagi yang pekerja gig gitu seperti mohon maaf Gojek dan Grab itu Bu ya. Bagaimana mereka ingin memulai investasi sementara mereka dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan seperti itu. Mungkin bisa dikasih tipsnya dan insight-nya, Bu. Iya, ini pertanyaannya gampang tapi jawabnya susah. Ya, jadi pertama gini, kita tuh kalau saya lihat ya anak-anak muda sekarang ya, jadi mereka itu biasanya lebih suka pensiun dini. Artinya apa? Kalau jadi pekerja tetap, itu penghasilan tetap dia bisa hitung tuh, sampai dia nunggu pensiun dia nggak bisa dapat apa-apa. Yang dia bisa lakukan tuh dua. Satu adalah mereka punya usaha sesuai dengan kompetensi. Nah ini penting kompetensi. Kenapa? Karena kalau punya usaha nggak sesuai dengan kompetensinya pasti gagal. Dibohongin orang itu udah pasti gitu. Jadi ada orang yang merasa bahwa, wah saya bikin usaha deh. Jadi saya bisa kaya lebih cepat, saya bisa pensiun lebih cepat gitu. Jadi memang lari pertama adalah kepada skill kita. Maka kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Saya bisa apa sih? Saya bisa mengkapitalisasi atau sebagai asetnya. Saya tuh sebagai aset tuh saya bisa ngapain sih supaya saya bisa meningkatkan penghasilan saya? Atau saya memang mau jadi pegawai tetap aja karena saya memang orang yang tidak mau ngambil resiko. Jadi orang tuh punya dua karakter, high risk atau dia low risk ya, atau risk averse atau dia apa satu lagi risk averse sama satu lagi high risk lah. Nah, jadi kita harus membaca diri kita sendiri, kita termasuk yang mana nih? Gitu. Nah, kalau kita sebagai pegawai tetap gitu ya, itu kan gajinya lama ya naiknya ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita cepat belajar bidang-bidang yang lain. Orang kalau kita bisa banyak belajar bidang, cenderung kita bisa mendapatkan penghasilan lebih besar karena kita akan cepat naik gitu. Itu kalau pegawai tetap. Tapi kalau tadi kita mau usaha ya kita harus berani. Sekarang kalau saya lihat anak muda lebih suka jadi freelance justru kebalik kayak zaman kita. Kalau Oke. zaman saya dulu pengennya nggak berani ngambil resiko. Kalau sekarang nggak, dia jadi Oh, bisa terima order dari mana aja. Dan sekarang banyak perusahaan itu justru pengen efisien. Semuanya tuh di apa namanya diorderkan outsourcing namanya. Jadi kita bisa bekerja di 5 perusahaan karena kita bisa terima order itu. Nah, yang penting adalah kompetensi kita. Jadi sekarang tuh sangat memungkinkan tidak harus selalu jadi pegawai tetap. Justru sekarang itu nggak bangga jadi pegawai tetap kalau anak muda sekarang. Tapi bagaimana bisa dia menerima order dari berbagai perusahaan, tapi dia pekerjakan dan dia akan lebih cepat kaya gitu. Nah, itu untuk menghasilkan sesuatu gitu. Tapi kita ya itu tadi ujung-ujungnya kita harus punya kompetensi. Maka pilihlah kompetensi kita jadi apa. Kita jangan jadi generalis. Kalau jadi generalis tuh kerjanya jadi serabutan, malah kita nggak bisa mendapatkan penghasilan yang sebenarnya akan lebih tinggi gitu. Nah itu jadi sebuah pilihan sih menurut saya. Jadi, nah kalau pertanyaannya adalah kondisi ekonomi gini apa kita bisa bekerja? Kalau kita punya skill, itu pasti bisa. Karena ternyata di tengah kondisi ketidakpastian, kita harus punya inovasi. Ya contoh nih contoh. Waktu COVID ya, waktu COVID ada perusahaan yang mati tapi ada perusahaan yang sukses ya, gitu. Sama dengan kita sebenarnya. Yang sukses kenapa? Dia lihat, oh kondisi kayak gini nih perusahaan saya harus switch. Kalau dia dulunya dia bekerja untuk apa ekspor baju-baju ABRI gitu ya, dia switch kemana? Baju APD. Nah karena dia duluan, jual bajunya harganya mahal. Nah, begitu orang lain masuk, harganya kan murah kan, tapi dia udah dapat cuan duluan. Kenapa? Karena waktu itu dia udah dapat harga yang mahal. Jadi sebenarnya kalau kita bisa inovasi, Bapak Ibu atau inovatif, itu sebenarnya kita akan dapetin cuan lebih lebih cepat. Nah, itulah bisa kita investasikan, ya. Tapi bahwa kalau dikatakan kita nggak punya uang nggak bisa investasi, enggak. Menurut saya kebanyakan orang itu konsumsinya yang tidak
gara-gara ada Shopee, ada apa namanya, murah-murah gitu. Kita nggak sadar, kita beli 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 gitu ya, tanpa melihat kapasitas kita itu sebenarnya itu bisa buat investasi. Karena sekarang pasar modal sudah memberikan peluang, 100.000 pun kita bisa investasi kok gitu loh. Kita beli aja, misalnya mau beli saham 100.000, nanti 100.000 lama-lama kan bisa 1 juta, lama-lama bisa 10 juta. Nggak ngerasain sekarang, tapi kita ngerasainnya dalam 10 tahun ke depan nilainya itu udah berapa. Yang penting adalah sahamnya berdasarkan fundamental ya, tidak gorengan. Karena banyak juga orang dapat cuan dari gorengan, tapi itu biasanya jangka pendek gitu. Nah, jadi saya rasa dengan kita kalau kita bicara saham ya, itu banyak saham-saham yang punya fundamental yang bagus yang tadi dikatakan blue chips gitu ya. Itu sebenarnya nilainya tuh sekarang udah sangat tinggi gitu. Sehingga ketika nanti mereka melakukan stock split, kita bisa beli gitu. Karena harganya biasanya kalau udah stock split bisa murah. Atau perusahaan baru tapi fundamentalnya bagus. Kalau fundamentalnya buruk ya itu bagian dari resiko ya. Saya rasa itu. Jadi Bu Afi sebenarnya anak-anak muda ini meskipun mereka punya penghasilan yang tidak seberuntung konglomerat gitu ya, mereka juga bisa gitu melakukan investasi. Seperti tadi kan seperti Ibu bilang itu dari pekerja-pekerja gig, pekerja freelance dengan penghasilan mereka yang mungkin cukup untuk waktu sebulan gitu ya. Mereka bisa menyisihkan itu Sangat untuk investasi. mungkin. Karena sekarang 100.000 aja kita udah bisa beli saham ya. Oke ya. Obligasi pun sekarang juga ada retail yang minimal Iya, misalnya iya. 1 juta atau Ah, berapa. Jadi sebenarnya beda dengan dulu. Kalau dulu kita tuh tadi dikatakan harus punya uang 50 juta dulu. Nah ngumpulin 50 juta ya uang kita jadi nganggur. Kalau sekarang 100.000 pun kita sudah bisa gunakan uang kita itu untuk berinvestasi gitu. dan jangan lupa ketika ingin berinvestasi, apalagi dalam suasana seperti ini ekonominya, pilihlah saham-saham yang fundamentalnya bagus Bagus. gitu ya. Berarti harus baca laporan keuangan, Bu. Misalnya kayak kesehatan ya, kan kita nih udah mulai sadar kesehatan. Kalau dulu perusahaan-perusahaan farmasi tuh enggak, sahamnya tuh jelek gitu. Sekarang udah mulai bagus kan. Kenapa? Karena dengan orang sadar kesehatan ke depan itu trennya akan makin bagus. Terus basic need ya, basic need tuh misalnya makanan minuman ya. Sekarang kan orang jarang makan di rumah kan. Kebanyakan makan tuh jajan gitu. Nah, itu kan berarti kita ke depan itu juga terkait dengan makanan minuman. Nah, tinggal perusahaannya yang mana, tapi Betul. bahwa Investasi. sektor-sektornya kita udah tahu. Oke. Ya itu dia. Tapi kalau untuk fundamental mungkin teman-teman ada yang tahu nggak fundamental itu apa sih? Fundamental dalam sebuah saham. Mbak, Mas, ada yang tahu apa itu fundamental? Kayaknya bahasanya terlalu filosofis banget ya. Bahasa-bahasa filsafat gitu loh, bahasa-bahasa yang apa terlalu mengawang gitu. Ada yang tahu nggak fundamental? Ini takutnya nanti kita lanjut nggak ada yang fundamental aja nggak tahu gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Abi, bagaimana yang Jadi disebut melihat fundamental? fundamental itu adalah dari laporan keuangan sebenarnya. Dari laporan keuangan suatu emiten itu kita bisa melihat dia trennya dari dulu kayak apa sih gitu ya. Terus kemudian kita lihat tadi sektornya. Sektornya itu ke depan ada demand-nya nggak sih? Kalau demand-nya itu kita lihat bahwa kayak basic need ya itu ke depan tuh pasti dia bagus terus ya. Apalagi dengan kondisi masyarakat kita usia produktif misalnya. Nah, jadi melihat fundamental tuh selain keuangan juga kita lihat sektornya, kita baru ngelihat juga ke emitennya, reputasi emitennya seperti apa sih gitu. Jadi banyak faktor, tapi bahwa dari laporan keuangan aja sudah bisa kita lihat sebenarnya fundamentalnya bagus apa enggak. Nah, kalau saham gorengan tuh kelihatan juga fundamentalnya nggak bagus, tapi sahamnya naik turun. Nah, itu bahaya tuh. Saham yang naik turunnya tuh sangat berfluktuatif itu berbahaya karena berarti belum tentu fundamentalnya, tapi Iya. biasanya gorengan. Jadi gorengan itu ya permainan, Iya. permainan dari ya kelompok-kelompok pemain investor ya untuk menaik Mhm. turunkan saham ya, dan biasanya dia mengambil keuntungan dari situ. Iya. Jadi dikit-dikit naik, tiba-tiba turun, besok naik lagi sampai melebihi 25% bahkan sampai akhirnya itu disuspend sama Bursa Efek. Ya, tadi sudah apa diceritakan bagaimana strateginya nih Pak Asmi dari Bu Afi dengan keterbatasan finansial mungkin bagi sebagian anak muda agar mereka bisa tetap melakukan investasi. Karena investasi ini kayaknya rasanya sudah wajib ain ya Pak ya. Apalagi kemarin semenjak Menteri Keuangan itu ingin memasukkan investasi dalam kurikulum pendidikan, wah artinya yang anak muda yang mudanya agak tua ini maksudnya yang umurnya sudah ingin kepala empat mungkin harus juga siap-siap nih berinvestasi. Bagaimana sih Pak Asmi? Boleh dikasih ininya nggak strateginya? Dengan keterbatasan finansial atau dengan finansial anak muda saat ini deh. Bagaimana cara mereka untuk tetap bisa berinvestasi? Ya, anak-anak muda harus siap sedialah untuk apa menyediakan keuangan karena memang pasti di Indonesia ini udah membuat standar di mana untuk investasi di saham
cukup walaupun 100.000 boleh menjadi modal awal ya. Jadi tidak perlu menggunakan modal yang besar untuk berinvestasi. Jadi informasi memang sentiasa ada pada anak-anak muda di mana di multimedia selalu menyediakan eh, 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 kabar saham yang terbaik di negara karena di Indonesia banyak saham-saham yang terbaik untuk berinvestasi, tapi banyak juga yang tidak betul ya. Ya, jadi itu harus hati-hati. Jadi maka itu ilmu di dalam pengetahuan untuk memahami tentang saham itu amat penting karena kita harus siap untuk mendapatkan ilmu pendidikan tentang saham-saham yang terbaik untuk diinvestasi oleh anak-anak muda. Tapi jangan jangan buru-buru dan jangan menganggap kita ini anak muda tidak bisa berinvestasi ataupun tunggu modal yang besar baru berinvestasi. So itu mungkin akan menghambatkan segala perkembangan ekonomi individu kita ya. Jadi harus sadar karena setiap apa warga eh, harus siap untuk berinvestasi. Ingat, investasi ini sebagai dana simpanan ya. Eh, Simpanan itu akan membuahkan hasil. Jadi investasi dianggap sebagai simpanan ya. Dan pasar modal itu akan memasarkan ataupun berniaga di pasaran dan kita sebagai pemilik dan juga pemilih organisasi yang kita invest itu pasti investment yang organisasi yang betul-betul menguntungkan pada analisis kita sebagai investor. So ini amat penting ya. So anak-anak muda jangan uh, diam diri, harus berusaha. Ya. Ya. Anak muda jangan putus asa dan harus selalu berusaha ya. Ya. Pak Asmi, mungkin kita bisa lebih spesifikkan lagi gitu ya. Misalkan dari gaji UMR gitu ya, atau mungkin lebih UMR lah gitu. Sebaiknya, ini mungkin dari pengalaman Pak Asmi ya, dimulai dari awal berinvestasi sejak muda dulu, itu berapa persen sih seharusnya yang diinvestasikan dari dana yang kita miliki untuk investasi dan investasi apa gitu sebaiknya? Ya, menurut kalkulasi kita sebagai pengusaha, setiap investasi keuangan kita harus reserve 30% ya daripada pendapatan UMR kita, khususnya untuk kalau kata itu orang dulu-dulu simpan uang ya, uang uang simpanan itu 30%. Karena uang 30% itu digunakan sebagai modal untuk berinvestasi ya. So, Oke, sebagian berarti untuk cadangan darurat gitu Pak Asmi. betul ya. Oke, mungkin kita langsung apa namanya macam-macam investasi dulu nih ya Bu Afi ya. Nah ini juga pertanyaannya untuk Bu Afi dan Pak Asmi. Kalau kita lihat ini kan investasi ini macam-macam nih Bu Afi. Tadi yang kita bicarakan dari tadi mungkin kayaknya saham gitu ya. Sementara kan ada banyak investasi itu. Investasi ini kan sebuah lingkaran gitu di mana di dalam itu ada jenis-jenis investasi. Ya ada saham gitu. Nah bagi pemula atau bagi anak muda gitu ya, pemula di sini mungkin tidak tidak hanya anak muda gitu, investasi apa yang paling menurut Ibu itu ideal, bahkan mungkin direkomendasikan gitu, antara investasi apakah investasi saham, investasi obligasi, ya kan, atau surat utang pemerintah, investasi reksadana, emas, gitu ya. Apa kira-kira nih yang lebih baik? Jadi investasi itu harus ada portofolio namanya. Jadi jangan menginvestasikan pada satu keranjang ya. Kenapa? Karena semua itu ada mengandung resiko pastinya. Ya walaupun ada returnnya, ada resikonya. Jadi keranjangnya harus banyak gitu ya. Ya, jadi satu adalah kalau saya sendiri nih, kalau saya sendiri tuh saya melihat waktu umur kira-kira 30-40-an gitu ya. Saya salah satunya masih punya juga properti. Ya, bisa sewain, kontrakin gitu ya. Dapat penghasilan juga kan kita. Kenapa? Karena itu salah satu ada namanya investasinya itu aktiva tetap, jadi barangnya kelihatan gitu ya. Tapi juga kita harus punya yang namanya dana cadangan darurat. Misalnya kan kalau kita deposito atau kita di saham, nggak mungkin begitu ada keluarga yang sakit, kita jual saham lagi, sahamnya jatuh lagi gitu kan. Jadi harus ada dana yang di tabungan atau deposito yang sebut depositonya on call. Jadi suatu waktu bisa dicairin gitu ya. Nah, memang biasanya bunganya nggak terlalu tinggi atau apa
Tapi kita butuh. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita juga harus punya dana cadangan. Kalau enggak kita nanti kerepotan, tidak bisa mencairkan dana jangka pendek. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita cari tadi ada satunya adalah obligasi, satunya saham. Itu yang paling umum ya di pasar modal ya. Nah, obligasi itu ada korporasi, ada pemerintah. Nah, pemerintah itu tiap tahun bisa mengeluarkan hampir 300 triliun untuk utang. Ya, namanya surat utang negara atau ORI ya, obligasi retail ya. Kalau kita karena kita individu beli namanya ORI, obligasi retail. Nah, itu biasanya juga investasi yang cenderung aman karena punya negara. Negara nggak mungkin nggak bayar ke kita ya kan. Kalau negara nggak bisa bayar, negaranya bangkrut dong ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah juga ada korporasi. Jadi perusahaan itu selain dia ngeluarin saham, juga dia keluarin obligasi biasanya. Nah, obligasinya itu cenderung apa namanya? Kita juga harus lihat fundamentalnya. Apakah perusahaan yang ngeluarin obligasi? Nah, bedanya ya. Kalau saham itu kita dapat dividennya. Kalau obligasi itu kita dapat namanya suku bunga ya. Bunga itu biasanya dibayar tiap 3 bulan, ada yang 6 bulan sekali, tergantung policy daripada perusahaan itu gitu. Nah, kita juga gitu bisa beli tuh antara obligasi itu. Kita harus lihat fundamentalnya juga sama. Fundamentalnya gimana nih perusahaan kalau kita beli. Nah, biasanya jangka waktunya ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Nah, itu kita harus pelajari ya. Nah, kalau kita nggak bisa belajar sendiri, cenderung sudah ada perusahaan sekuritas misalnya, atau ada penasehat, ada namanya apa ya, financial planner ya, yang mengajarkan kita atau yang mereka bilang ini akan begini-begini kita tinggal setuju aja gitu ya. Paling nggak kita minta penjelasan sama mereka kenapa dia pilih itu gitu, karena kita nggak perlu belajar sendiri. Tapi ada orang yang pengen belajar sendiri ya nggak apa-apa juga gitu. Itu sebuah pilihan ya. Nah itu jadi tadi selain ada sektor real, ada sektor keuangan. Nah sektor keuangan tadi adalah obligasi, saham ya, kemudian tabungan, deposito itu juga bisa gitu. Nah itu adalah alternatif. Karena di Oke. Indonesia itu cenderung masih ada reksadana namanya. Nah, Nah, reksadana tuh begini. Reksadana itu adalah perusahaan apa seperti Dana Reksa atau perusahaan sekuritas ya. Itu dia punya nama yang berbeda-beda kan ya enggak. Jadi dia akan lihat kita tuh termasuk investor yang high risk atau yang tidak belum. gitu. Kalau yang high risk biasanya dia komposisinya tuh sahamnya lebih gede daripada obligasi. Tapi kalau kita dianggap yang resikonya orang yang risiko rendah, itu biasanya obligasinya lebih gede daripada saham gitu. Itu namanya reksadana. Jadi reksadana itu sudah merupakan campuran yang ditetapkan oleh perusahaan sekuritas atau perusahaan yang berbasis itu gitu ya. Kita tinggal beli aja gitu, tinggal beli, nanti kita tinggal mendapatkan bunganya. Nah, bukan bunganya, mendapatkan imbal hasilnya. Nah, imbal hasilnya tuh reksadana pastinya naik dan turun ya. Ada yang tetap juga, ada yang naik turun tergantung harga saham kan gitu ya. Nah itu berbeda-beda. Jadi itu juga bisa menjadi satu pilihan buat anak muda kalau kita nggak mau repot sendiri mikirin fundamentalnya kita serahin aja sama perusahaan yang memikirkan. Kita tinggal taruh. Nah gimana cara kita milih perusahaan itu bagus apa enggak? Tinggal kita lihat aja. Yang dia itu selalu kasih NAV apa nilainya tuh besar atau bagus terus. Nah itu yang kita pilih. Kalau yang nilainya jelek terus ya itu pasti perusahaannya nggak bagus dalam memilih investasi gitu. Itu caranya seperti itu. Iya. Dan biasanya untuk investasi saham dan reksadana itu di platform-platform yang udah ada tersedia saat ini itu sudah banyak fiturnya gitu Bu ya. Mana emiten-emiten, mana perusahaan yang bagus yang mungkin bagus untuk kita investasikan gitu. Nah tadi ini mengingat soal kata kunci janganlah taruh telurmu dalam satu keranjang gitu ya Bu Yafi ya. Itu kan artinya kan ada diversifikasi nih, diversifikasi Betul. portofolio. Tapi lalu kemudian ada juga yang berpandangan diversifikasi itu semu gitu loh. Karena ya Anda akan terlalu banyak memperhatikan, mengawasi investasi Anda gitu. Lebih baik Anda fokus pada satu investasi, misalkan saham, lebih spesifik lagi fokus pada satu sektor, satu emiten, tapi Anda mendalam dan Anda pakar di bidangnya gitu. Bagaimana Bu Afi memandang ini? Ya, itu tadi, itu resiko kalau ada apa-apa pada satu sektor itu, kita akan punya dampak, kita nggak punya hal yang lain. Makanya penting juga yang bukan berarti kita tuh nggak fokus ya, tetap fokus, tapi jangan sampai taruh di satu keranjang, karena resiko itu selalu ada di semua sektor. Nggak mungkin ada sektor yang tidak ada resiko gitu ya. Nah makanya kita harus tahu setiap yang kita taruh uang itu kita udah tahu resikonya. Jadi jangan belajar dari yieldnya dulu. Di Indonesia kemana banyak kenapa banyak orang tertipu? Karena dia selalu lihatnya bunganya dulu. Berapa yieldnya? Tapi Iya, dia nggak lihat resiko. return. Yang pertama harus ditanya kalau kita mau investasi, resikonya apa dulu? Jadi ketika kita sudah tahu resikonya, maka ketika kita dapat yield itu satu hal yang kesenangan. Tapi resiko itu kan bagian dari
yang harus kita hadapi kan gitu. Jadi selalu tanya resiko dulu. Nah, kita tuh kebalik. Nah, nanya yield dulu, resikonya nggak pernah ditanya. Nanti begitu terjadi resiko, baru dia komplain sama perusahaannya. Perusahaan nggak bakalan ganti gitu ya. Banyak kasus yang terjadi terakhir-terakhir ini ya. Dia komplain sama bank, uang saya hilang. Tapi kenapa? Karena itu sebenarnya transaksi bukan sama banknya, sama individu orang yang menjanjikan. Kalau kamu naruh di bank, bunganya cuma 4%. Tapi saya ada usaha nih, bunganya 10%. Langsung dia mau aja gitu, nggak mikir resikonya apa dulu. Jadi tanya dulu resikonya gitu. Oh, jadi pastikan dulu sebelum kita berinvestasi dimanapun itu, yang pertama kali tanyakan itu ada risikonya gitu Bu Afi ya, jangan yieldnya gitu. Karena memang bursa saham itu kalau kata Lo Keng Hong tidak mengenal belas kasihan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan mungkin punya belas kasihan, tapi kalau bursa saham itu tidak punya belas kasihan. Mau orang sekaya apapun mereka bisa aja siap-siap kena sial situ. Nah Pak Azmi, tadi soal apa macam-macam investasi gitu ya. Kalau bagi anak muda ini mana kira-kira yang lebih diutamakan terlebih dahulu? Apakah saham, obligasi, reksadana gitu? Mungkin bisa dikasih insight nggak Pak? Ya, I think anak muda harus mempunyai riset ya, satu apa pikiran untuk berinvestasi dengan keuangan riset ya, yang uang yang bukan dipinjam, di loan, bukan dipinjam lah, kalau Pak pinjam harus dibayar ya, tapi ya, uang riset. Karena investasi dalam saham tuh mesti menggunakan uang sendiri, tidak boleh uang yang dipinjam. Kalau dipinjam tuh itu lebih membahayakan, karena risknya adalah lebih tinggi dan pasti karena saham bisa turunnya lebih mudah dan naiknya tentu sekali sulit ya. Kalau keadaan pinjam ini akan merugikan Anda. Maka harus berhati-hati di dalam memilih saham ya. Ya. So, Ya. itu. Haji masih ada lagi penjelasan? Cukup. Ya. Oke, Pak Asmi, ya kita ini kan sekarang sudah masuk di era digital gitu ya. Sekarang ini kita juga sudah masuk di era ya energi kita juga kayaknya udah tidak mau lagi energi kotor gitu. Dalam pandangan Pak Asmi nih selaku pelaku investor global gitu. Dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan itu investasi apa sih yang menarik untuk jangka panjang yang harus dipegang oleh anak-anak muda? Apakah teknologi gitu kan di sektor AI misalnya gitu atau green energy atau apakah yang saat ini mungkin Pak Asmi sendiri juga sedang bergeliat di situ? Ya, kalau saya lihat di Indonesia lebih berpeluang besar untuk untuk anak-anak muda melihat peluang potensi saham ya untuk diinvestasi, karena banyak pengusaha-usaha di Indonesia ini beraktif di dalam usaha pembangunan negara, Eh, ekonomi khususnya di dalam industri pangan, industri pembangunan infrastruktur, dan industri tenaga energi, dan juga eh, manufacturing dan segala macamnya. So, karena Indonesia mempunyai tujuan di mana Indonesia akan menjadi negara maju tahun 2040. Dan ini memang setelah menjadi analisis Bank Dunia dan juga eh, negara-negara luar melihat potensi kita ya. Jadi anak-anak muda kalau kita tidak menyadari potensi ini, kita tidak ambil bagian, sudah pasti kena dengan peluang yang ada terbuka di Indonesia dengan pembangunan industri dan juga ekonomi dan juga industri pangan, ini akan terbuka kepada eh, investor dari luar negara. Mereka akan berinvestasi dan mengambil keuntungan dan kita hanya melihat. Jadi maka itulah kita harus mengajak anak-anak muda siap kita melihat peluang potensi investment ya di dalam bursa saham. Itu adalah semua ada pemain kepada pembangunan ekonomi negara kita. Jadi untuk menjadi warga yang maju dan sejahtera, jadi sekaranglah kita memulai langkah kita untuk menjadi warga yang sejahtera. Oke, jadi anak muda sendiri selain punya niat juga harus pinter-pinter nih membaca situasi dunia ya Pak Asmi ya. Kira-kira apa ke depan nanti yang bakal bergeliat gitu, mungkin di situ kita bisa masuk untuk investasi. Oke, Pak Asmi dan Ibu Afi, mungkin untuk sesi tanya jawab dengan moderator cukup sekian ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab dengan para peserta dulu. Ini mungkin
Ya nggak lengkap rasanya gitu ya. Kalau nggak ada yang bertanya dari para peserta sini sudah jauh-jauh. Ada yang datang dari Bogor, ada yang datang dari Pondok Aren tuh. Teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin tiga penanyanya. Tiga penanya dulu. Siapa yang mau bertanya? Oke, satu mbaknya yang kacamata, satu masnya yang kacamata juga. Satu lagi ada? Oh ya, mas yang depan ini. Oke, kita terlebih dahulu mbaknya ya. Perkenalan. Pertanyaannya apa? Sebentar. Sebentar. Tadi saya sempat catatkan juga. Eh, Tar dulu, takut salah, maaf. Perkenalkan selamat siang, Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya Dian dari Halim. Saya ingin bertanya soal tingkat kepercayaan anak muda sekarang ini untuk berinvestasi kan terlihat menurun karena belakangan juga banyaknya kasus yang sedang mencuat seperti kasus pemalsuan Antam dan yang baru-baru ini juga di sektor energi di Pertamina. Nah, yang saya mau tanyakan itu dampak jangka panjang rendahnya kepercayaan anak muda terhadap pemerintah akibat maraknya kasus korupsi di eh, Indonesia ini bagaimana Bapak Ibu melihatnya? Kemudian langkah apa yang mesti pemerintah bisa ambil untuk mengembalikan kepercayaan generasi muda terhadap untuk berinvestasi di beberapa sektor atau menabung di emas gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Jadi itu pertanyaannya ya. Ada soal Pertamina, soal emas juga tadi Bu Afi. Kita kumpulin dulu mungkin ya pertanyaan. Itu tadi pertanyaannya ke siapa? Bu Afi? Oh, kedua-duanya. Oh, kedua-duanya berarti nanti juga dipersiapkan jawabannya Pak Asmi. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman. Mohon maaf nih, kita mungkin buka pertanyaannya untuk dua penanya aja dulu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kita bisa masuk ke sesi berikutnya. Sesi ke berapa? Ke tiga, empat ya. Nanti setelah sholat zuhur gitu. eh Mungkin Mas ini aja ya, yang untuk tadi, Mas ya, yang ingin melontarkan sebuah pertanyaan. Berapa? Ya, 10 pertanyaan. satu pertanyaan. Oh, satu aja Iya, ya. Satu aja. satu pertanyaan. Ya, Ditujukan ke siapa bismillahirrahmanirrahim. dan perkenalan Mas dari mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Pratomo, tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya, saya juga termasuk yang masih baru berkenalan dengan dunia investasi saham atau equity ini. Jadi saya masih pada taraf belajar. Tapi melihat dari sisi pertama tadi dijelaskan bahwa memang sekarang saya juga merasakan sudah banyak kemudahan gitu ya, terutama dalam sisi teknologinya, karena untuk saham syariah misalkan itu sangat mudah sekali saya mulai dan bisa mulai dengan nilai yang rendah. Karena kebetulan saya juga karyawan, sehingga saya berinvestasi dengan cara menabung, menyisihkan dari pendapatan gaji per bulan, gitu kan. Nah, cuman mungkin memang kekhawatiran itu muncul kenapa saya merasa juga investasi saham di Indonesia ini masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Mungkin karena memang faktor risiko yang memang kebanyakan orang masih masih takut ya. Termasuk juga bicara mengenai saham syariah, kenapa dari sisi misalkan masjid-masjid ya atau pengelola atau Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM itu masih sangat jauh berkenalan dengan dunia saham karena mereka masih takut. Sekarang juga saya merasakan saya mungkin sudah hampir mungkin 6 bulan lebih saya mulai eh, berinvestasi, saya beli beberapa saham yang blue chip aja seperti Telkom gitu misalkan. Tapi sayangnya sekarang ini kondisi kan sedang jelek sekali. Saya lihat merah semua gitu kan. Telkom juga jauh sekali. Saya 6 bulan lalu beli masih harga 3 ribuan, sekarang sudah 2.400. Sehingga tekornya banyak gitu kan ya. Itu jadi problem mungkin sehingga banyak orang yang khawatir dan takut untuk bisa mulai masuk. Nah, ini untuk memberikan keyakinan supaya kita yakin bahwa tadi kan penekanannya pada fundamental sehingga jangan berpikir hanya dalam waktu jangka pendek. Kita berharap nantinya ke depannya akan naik lagi. Ya, karena yang saya juga perhatikan sekarang ini kan
dunia apa namanya investasi kita masih kebanyakan dipengaruhi oleh investor asing. Begitu asing pergi, kabur gitu asing, harga langsung drop jatuh ISG turun. ya. Jadi pertanyaan saya adalah eh, dikaitkan dengan pernyataan Bu Afi tadi yang bahwa yang sangat kita tekankan sekarang ini kita inginkan bahwa investor domestik yang main sehingga nanti ketika investor asing kabur dampaknya nggak terlalu besar. Nah ini tapi mau mengencourage saya bicara sekarang saya ajak putri saya yang juga sebagai anak muda kan mulai Oh, berkenalan jadi biar apa namanya saham itu semakin bisa apa namanya dikenal gitu ya. Yang sekarang mungkin di Indonesia ini mungkin baru berapa persen orang yang investasi saham, mungkin baru sedikit sekali, mungkin baru 5 nggak sampai 10%. Sedangkan di negara-negara maju mungkin sudah di atas 30% penduduknya sudah berinvestasi saham. Nah, ini kiatnya mungkin dari Bu Afiliani, kemudian juga dari Pak Pak Dr. Azmi. Azmi. Saya juga sebenarnya saya ingin tahu kalau ingin berinvestasi global di indeks luar selain di indeks eh, Jakarta atau Bursa Efek Indonesia, mungkin Pak Dr. Azmi ada saran indeks mana yang sekarang ini sedang baik, sedang bagus yang mungkin kita bisa mulai untuk coba juga untuk terjun ke sana. Di negara mana misalkan seperti itu. Itu saja dulu pertanyaan dari kami. Cukup pertanyaannya, Mas. Cukup. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama dari pertanyaan Dian dulu ya, Bu Afi, ya, soal Pertamina tadi. Ini agak ngeri-ngeri sedap ini pertanyaannya. Oke. Jadi gini, setiap rezim itu pasti akan ada penyesuaian ya. Jadi dari rezim ke rezim tuh begitu. Jadi waktu kita lihat zaman Pak SBY ke zaman Pak Jokowi awal-awal juga gitu sama kayak gini gitu ya. Nah, sekarang ini kan memang banyak keinginan presiden kita yang baru ini perubahan. Perubahan itu selalu butuh namanya time lag ya, apa jangka waktu perubahan itu gitu. Sehingga ketika jangka waktu itu sudah selesai dia akan kembali gitu. Jadi sekarang ini ada masa kan baru 3 bulan lebih ya Pak Prabowo ya. Jadi mungkin ini akan ada penyesuaian. Justru menurut saya dalam kondisi gini yang kita lihat adalah fundamental. Kalau fundamentalnya bagus gitu ya, kenapa takut? Beli justru kalau tadi Bapak beli 3.000, 2.400 beli aja lagi Pak gitu. Kenapa? Karena yang namanya Telkom itu sekarang penguasa pasar daripada telepon apa fix sama seluler. Itu masih nomor satu dia. Yang lain tuh sekarang kan udah jauh lebih rendah justru Telkom. Nah artinya apa? Secara fundamental bagus gitu. Jadi nggak mungkin dia akan jatuh terus. Pada saatnya dia akan kembali gitu. Jadi jangan sampai justru asing yang ngambil. Biasanya kalau merah asing tuh datang langsung ambil harganya naik lagi gitu loh. Jadi yang harus kita lihat tuh fundamental. Selama si emiten itu fundamentalnya bagus walaupun merah ya justru jangan takut. Nah, yang kedua, kalau kita nilainya lagi turun jangan menganggap waduh kita rugi. Kan jangan panjang. Kita bicara jangka panjang. Nah, jadi nggak ada dalam sejarah kalau kita lihat ya, yang fundamentalnya bagus, jangka panjangnya itu nilainya jatuh dan membuat anak cucu kita yang dapat saham warisan dari kita itu jelek enggak. Semuanya rata-rata mendapatkan keuntungan dari apa namanya saham-saham itu gitu. Jadi yang penting adalah fundamental. Jangan ikut gorengan. Kalau ikut gorengan udah pasti kita susah. Kenapa? Karena gorengan itu yang menang tuh biasanya yang pemain besar. Karena dia yang memainkan pasar gitu ya. Jadi kita susah kalau di situ gitu. Jadi itu Pak sekaligus tadi menjawab Bapak ya. Iya dong 2.400 beli karena Telkom itu belum ada penggantinya. Kalau kita lihat nggak akan mungkin ada se, se apa nasabahnya sebanyak itu gitu. Jadi yang harus kita lihat fundamental tuh dari mana sih? Selain kinerja kita lihat demand-nya, Pak. Demand-nya. Demand-nya tuh kayak apa sih? Besar apa enggak sih gitu. Sejarahnya Telkom sampai dengan sekarang baik yang fix maupun yang seluler kan naik terus. Belum lagi sekarang dia data center dan lain-lain kan berkembang terus gitu ya di dalam induknya gitu. Jadi lihatnya fundamental ya. Nah, tadi Mbak, jadi kalau saya lihat ya kita biasa dari pemerintah tuh ada perubahan gitu. Apakah itu akan menimbulkan ketidakpercayaan? Nah, memang sekarang taruhan pemerintah itu adalah membangun kepercayaan itu penting ya. Jadi saya melihatnya memang perlu ada komunikasi publik yang bagus gitu. Seringkali Pak Prabowo ya maksudnya bagus gitu, tapi komunikasi publiknya jelek jadi masalah di masyarakat sehingga masyarakat tuh ada semacam ketidakpahaman gitu ya tentang apa sih yang tujuan pemerintah karena sosial medianya lebih banyak negatifnya gitu loh. Itu jadi masalah. Jadi menurut saya memang harus ada komunikasi publik yang baik dari pemerintah ya. Nah, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Sorry. Yang kedua tadi selain enggak tadi yang pertanyaan keduanya tadi. Bayar apa tadi? Ah, Soal korupsi Pertamina tadi ya, satu lagi. bukan satu lagi. Ya, Enggak, yang kedua tadi yang coba kedua. boleh di ini lagi. Oh, Oh, ya itu. percaya. Jadi memang anak muda sekarang kalau saya melihat ya itu
lebih banyak ya, dia lebih melihat pada apa yang dia bisa lakukan gitu. Itu jauh lebih baik sih. Karena kalau kita menunggu terus, karena pemerintah ini kan nggak bisa kita tunggu ya. Kita justru harus berbuat sesuatu mau pemerintahnya ngapain pun gitu. Karena kontribusi swasta atau masyarakat itu pada PDB itu jauh lebih besar Bapak Ibu dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi oleh karena itu saya yakin kalau kita semua itu melakukan sesuatu tanpa berpikir sesuatu yang berlebihan terhadap ketakutan kita, ya udah gitu. Pasti itu ekonomi akan jalan gitu. Jadi sebenarnya memang yang bahaya itu kalau semua orang takut, ya ekonomi akan terjadi justru buruk. Kenapa? Misalnya orang punya uang nih, mau konsumsi, ntar dulu deh, nunggu dulu gitu. Akhirnya nggak konsumsi semua kan, ekonomi nggak bergerak. Nah itu yang membuat pertumbuhan biasanya tumbuhnya rendah gitu. Jadi saya melihatnya sekarang bagusnya nih ya. Saya lihat sebagian anak muda tuh yang penting adalah mereka bisa melakukan aktivitas dan mereka nggak takut krisis. Itu kelihatan dari mana tingkat konsumsi masyarakat kita itu ternyata masih normal. Terutama ya pasti yang punya uang gitu ya. Kalau yang di bawah ini kan tergantung dari BLT dan tadi ya apa yang diberikan oleh pemerintah ya. Nah itu Terus, bansos segala macam gitu ya. Nah memang pemerintah ke depan kalau bisa kasih kailnya jangan ikannya gitu. Jadi jangan bagi-bagi duit melulu gitu. Tapi apa sih pemberdayaan mereka bisa bekerja gitu. Saya rasa itu yang dibutuhkan. Karena kelas yang 75 juta orang ini yang jangan sampai dia turun kelas lagi gitu. Justru dia harus naik kelas. Kalau dia naik kelas, ya kita bisa jadi Indonesia emas. Kalau enggak nanti jadi impian Indonesia emas ya Desya gitu Mbak ya. Jadi saya melihat bagusnya sekarang kalau dilihat dari hasil sudah relatif anak muda itu lebih apa ya, lebih optimis terhadap dirinya dibandingkan nunggu negara ngapain enggak gitu. Makanya tadi saya katakan kepastian itu adalah ketidakpastian. Maka kita harus bisa memanajemen nih resiko dalam diri kita dan keluarga kita. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita berharap. Kalau berharap itu nggak akan pernah terjadi apa-apa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mencoba memplan diri kita dan keluarga kita itu jauh lebih baik menurut saya gitu. Oke, terima kasih Bu Afi. Mungkin bisa langsung disambung Mbak Oke Asmi. ya. Oke, Bapak dan Mbak Diana ya. Jadi saya nasihatkan supaya jangan inilah kita anak muda nih jangan galau, jangan Putus kita asa. terlalu memikirkan keadaan kondisi ekonomi dan juga politik dan juga apa yang mempengaruhi karena kita sebagai investor tuh kita ini pengusaha. Jadi mereka kejadian kita pengusaha itu harus invest sesuai apa kemampuan kita, apa yang kita target investment kita itu. Kalau investmentnya turun, naik, kalau turun ya kita continue beli ya. Ya sekalian jawab pertanyaan Pak Yani ya. Waktu turun itu kalau investor harus beli. Kalau waktu awalnya beli mahal harganya, kalau turun beli. So itu yang waktu yang terbaik untuk kita berinvestasi dan untuk mendapatkan keuntungannya. Sebagaimana saya di Dubai, saya investasi beli saham IMAR tahun 1990 waktu itu saham hanya satu dinar 80 sen. Setelah 14 tahun saya simpan karena saya I'm long term investor, bukan short term ya. Saya simpan selama 14 tahun. Saya waktu itu sebelum COVID kita jual waktu itu 7 dirham. So waktu itu turun kan. Uh, Maka waktu itulah kita sebagai investor kalau want to make profit, so long term investment. So jangan mikirkan short term. Ya, ya itulah. Oke, itu dia jawaban dari Pak Asmi sekaligus juga menutup sesi tanya jawab di akhir ini ya. Teman-teman semuanya kita sudah memasuki sesi akhir. Sebentar lagi kita akan masuk sholat waktu zuhur ya. Oke, mungkin kalau kita apa namanya kita create gitu ya, apapun kondisinya gitu ya, ekonomi naik atau turun itu ada hal yang wajar gitu ya, Bu Afi dan Pak Asmi itu. Tapi yang terpenting adalah tetap belajar dan terus melangkah dan mulailah dari sekarang untuk berinvestasi. Terima kasih banyak Bu Afi dan Pak Azmi atas ilmunya. Semoga berkah apa yang disampaikan pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Alpin, asisten redaktur Kabar Busa, pamit undur diri. Baik, terima kasih Rio Alpin dan kami mohon kesediaan Dr. Afiliani dan Dr. Muhammad Asmi untuk tetap bersedia di atas panggung. Dan selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Mariadi selaku Direktur Bisnis Kabarbursa.com untuk bisa naik ke atas panggung untuk memberikan token of appreciation kepada dua speaker kita yang luar biasa.
Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Ya, baru saja kita bersama-sama menyaksikan dan sekaligus mendengarkan bagaimana panel discussion kita mengangkat tema terkait pentingnya investasi sejak muda dan juga menjadi investor sukses di pasar modal global. Ini dulu langsung bertanya, aku repot terlebih dahulu.